Kamu Yesus pecundang. menyembah Tuhan yang Tuhanmu beda dengan Tuhan saya. Tuhanmu itu Tuhan negeri Mekah. Tuhannya Yesus. sama, Tuhan Musa. Dengar, Tuhan saya, Sang Bapa, itu bukan Allah negeri Mekah. Jangan disama-samain. Tuhanmu itu Tuhan negeri Mekah. Allah kami itu tidak pernah dikatakan Allah negeri Mekah. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sorry. Jangan disamakan. Karena Allah kami tidak pernah mengutus yang namanya Muhammad. Tahu? Allah kami tidak pernah mengutus nabi yang seperti demikian. Jangan disama-samain. Ngemis banget ya. Jangan nebeng. Jangan ngemis. Jijik, ngerti? Ngerti tahu jijik? Saya tidak emosi. Cuman dia berputar-putar. Tadi si Faslap itu udah dimainkan berulang-ulang. Saya bukan gak nyimak. Tuh loh. Jangan dibilang gak logika dong. Kristen itu pakai logika. Lo yang gak punya logika. Anda gak ngerti bahasa Indonesia. Ini kita Tunggu bicara dulu. keilahian. Ketika Yesus Kita berucap bicara seperti itu, keilahian, bukan apakah bicara dikendalikan oleh daging. pikirannya dan Sampai sini dulu ilahinya? paham. Sampai sini dulu paham. Kita bicara keilahian bukan bicara daging. Sampai sini paham? Paham. Jangan ngomongin daging. Hah? Jangan Yang ngomongin bicarakan daging. Jangan ngomongin Bukannya- kemanusiaan. Kan tadi Nah, saya ya. bilang gini loh, kakek cabul, dengar ya. Kan tadi saya bilang, di sini Yesus itu berbicara berdasarkan keilahiannya. Tahu? Kalau bicara tentang keilahiannya, berarti bicara dia yang adalah Sang Firman, yang hakikatnya Allah. Firman ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak Bapa yang mengutusnya. Berarti kita bicara Tritunggal. Kalau kamu bilang tadi terpisah, makanya saya bilang ketika kamu berdiri, ketika kamu makan, terpisah nggak badanmu dengan rohmu dan pikiranmu? Ketika kamu bersuara, ketika kamu mengeluarkan suaramu itu kamu utus keluar. Tanpa suaramu itu hilang dari dirimu. Sampai detik ini kamu bersuara kan? Ya, saya paham. Pertanyaan saya tadi kembali lagi. Apakah ketika Yesus itu berkata, kekuasaannya itu tidak ada ketika dia mengatakan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah keilahiannya itu hilang dari dirinya? Enggak. Justru Kan saya sama dengan makan tadi. Saya makan, nyawa saya ada, pikiran saya ada, badan saya ada. Ketika saya berkata saya lapar, berarti kan semuanya ada dalam tubuh saya. Ketika saya kenyang, semua ada dalam tubuh saya. Yesus berkata, ketika kamu aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, padahal dalam tubuhnya itu ada. kan tadi saya bilang ini kita bicara keilahian Yesus bukan Iya kemanusiaan. betul, keilahian. Bicara keilahian, bicara Tritunggal. Iya, kan tidak mungkin. Taga Tuhan. Dengar ya Pak, dengar dulu Pak. Tidak mungkin Tuhan Yesus bicara tanpa ada nyawanya. Yang rohnya itu adalah Allah. Tanpa Yesus itu menjadi manusia pun Firman itu sudah berkata-kata. Saya nggak bicara hakikat manusianya dari tadi saya bilang. Saya bicara hakikat dia yang adalah Firman. Firman itu sudah datang kepada Musa tanpa dia menjadi manusia. Anda mengerti nggak sampai sini? Kan udah saya bilang, lepaskan dulu kemanusiaan Yesus. Kita bicara keilahiannya, goblok. Ngerti nggak kamu? Saya harus ngomong kamu goblok berkali-kali. Sopan ya. Iya, saya sopan. Kata-katai orang lain. Iya, makanya jangan goblok. Sopan Tadi jadi. kamu bicara logika, tapi kamu nggak pakai logika. Kan Alsehat. Tadi kan sudah saya bilang, di sini bicara keilahian, bukan bicara kemanusiaan. Kamu kata iya. Kita gunakan akal sehat. Sekarang, ini akal sehat. Ini akal sehat. Iya, akal sehat. Oke, berarti kita tidak membicarakan tentang kodrat manusia Yesus. Nah, di Bicara situ tentang 17:3. Ini dia dari tadi kan saya Ya. bilang, kepalamu kemana? Dari tadi kan saya bilang, kita bicara keilahian Yesus, bukan kemanusiaannya. Paham sampai sini? Di skip dulu sampai di sini. Dimasukkan dulu ke otakmu sampai sini. Kita bukan bicara Logika kemanusiaan. coba. Ya, Firman itu sudah berkata-kata tanpa dia mengambil kodrat manusia. Yang dimaksud Yesus Tadi di dalam ayat ini adalah, kamu bisa tenang, kamu bisa diam. Kalau kamu tidak diam dan mendengarkan, kamu gak akan ngerti. Oke? Allah saya itu Tritunggal. Firman, Ya. Tuhan Bapa dan Roh Kudus. Iya. Firman itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah, tanpa Sang Bapa dan tanpa Roh Kudus. Makanya saya analogikan kepada kamu, badanmu itu nggak bisa berak kalau kamu tidak punya roh. Karena mayat itu tidak bisa berak. Ya, jadi badanmu tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa pikiranmu dan rohmu. Yang dimaksud Yesus, dia bertindak sebagai Firman. Bahwa penghakiman yang dia lakukan, yang satu di dalam kemanusiaannya itu pun bertindak atas kehendak Bapa.
Makanya dia menghakimi sesuai dengan kehendak Bapa yang mengutusnya. Karena Bapak ketika sudah, Yesus, karena Bapak sudah, dengerin dulu. Kamu kalau mau pakai otak, orang lain bicara, kamu diam. oke, lanjut. Nah, ini ketidaksopanan yang kamu lakukan dari tadi, makanya saya tidak sopan. Loh, di situ yang tidak sopan kata-kata saya. Nah, coba kamu diam. Kamu nggak dikatain goblok. Ya toh? Orang kalau mudah-mudahan berbicara situ dipotong, itu juga tindakan tidak sopan. Anda kira tidak sopan itu hanya berkata-kata goblok? Bukan. Ketika Anda menyela penjelasan saya, itu juga tindakan tidak sopan. Atau saya mau ajarin kamu bahasa Indonesia di sini? Kita belajar bahasa Indonesia sama-sama ya. Banyak-banyak ayat. Iya. Kamu itu Islam. Dia Islam kan, Faslab? Islam dong. Nah, dengar Islam ya, pengikut Yesus. Oke. Kamu jangan ngikutin Yesus kalau belum dibaptis. Kamu Yesus pecundang. menyembah Tuhan yang Tuhanmu beda dengan Tuhan saya. Tuhanmu itu Tuhan negeri Mekah. Tuhannya Yesus. sama, Tuhan Musa. Dengar. Tuhan saya, Sang Bapa, itu bukan Allah negeri Mekah. Jangan disama-samain. Tuhanmu itu Tuhan negeri Mekah. Allah kami itu tidak pernah dikatakan Allah negeri Mekah. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jangan disamain. Jijik. Najis. Ngerti? Sangat aib bagi kami jika kamu menyamakan Allahmu dengan Allah kami. Kami jijik. Kenapa? Karena Allah kami tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan seperti di An-Anfal ayat 12. Memotong leher orang kafir. Kau kira sama? Allah saya tidak demikian. Jangan disamakan. Allahmu itu. Diam. Apakah Yahudi Allahmu itu. Apakah Yahudi? Allahmu itu. Udah turun. Kamu jangan sama-samakan Allahmu. Allah saya tidak pernah mengeluarkan ayat An-Anfal ayat 12. Ini saya bilang, kejijian bagi kami kalau menyatakan Allahmu itu sama dengan Allah kami. Najis. Sorry. Jangan disamakan. Karena Allah kami tidak pernah mengutus yang namanya Muhammad. Tahu kan? Allah kami tidak pernah mengutus nabi yang seperti demikian. Jangan disama-samain. Yang ngemis banget ya. Jangan nebeng. Jangan ngemis. Jijik, ngerti? Ngerti tahu jijik? Najis. Beli. Lebih najis dari kotoran babi bagi kami. Itu kalau mau mengalahkan Allah kalian, alahkan aja. Kami tidak mau. Ya, ingat teman-teman Kristen, jangan mau disama-samakan Allah kita. Allah kita tidak pernah menyuruh An-Anfal ayat 12. Nggak ada itu. Motong-motong leher ini. Kafir. Lu nggak capek on cam pakai yang ini? Nggak tahu gue, entah yang mana pun ini yang on cam. Nggak tahu. Yang host aja. Ini kan buat ngomong. Daripada lu harus nengok-nengok kayak gitu capek. Oh, gue yang mana? Ya, hebat Bapak itu, hebat kebotolannya. Kenapa saya katakan dia tidak tahu yang mana kristologi, yang mana Tritunggal. Kan udah saya bilang, kita bicara keilahian bukan bicara kemanusiaan. Loh, dicampur-campur. Jangan dicampur. Oh. Allah. Jangan mau. Dan kalian pun jangan pernah berharap Tuhan kita itu sama. Nggak sudi loh. Nggak sudi. Kami nggak pernah sudi untuk itu. Oke? Kalau kamu mau bertanya, tanyalah. Jadi jangan bilang Agatha ini nggak sopan. Lebih tidak sopan ketika saya menjelaskan iman saya, kamu membantah. Itu tidak benar. Ya, sopan itu bukan hal sesuatu yang hanya kata-kata seperti itu. Tetapi lebih dari itu. Kamu tidak sopan jika kamu mendebat iman saya. Itu lebih tidak sopan. Kamu kok mau pakai logika sama saya, ya selesai kamu. Saya belum mirroring loh itu. Kalau mirroring selesai lah hidup kamu. Masih berani naik nggak dia? Kalau dia berani naik boleh. Gue tar gue naiknya. Tadi apa sih namanya, gue lupa lagi. Liu gitu ada. PA. Sul, oh iya. Ada. Kan oke aja. Ada Kalau lagi yang kamu tanyakan. lagi dengan pakai tadi logika makan tadi ya, silahkan jelaskan lagi karena ini kan konteksnya sama. Silahkan jelaskan lagi dengan logika akal sehat saja. Oke. Kamu bisa Nggak makan usah nggak? santai saja. Kamu bisa makan nggak?
tanpa punya roh dan Saya tanpa bisa makan. tanpa punya roh Saya tanpa tidak punya. bisa makan tanpa Ya. pikiran. Karena saya mati. Tadi saya sudah bilang, ganti coba Yohanes 5 ayat 30 diganti. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, kau ganti. Badanku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau tidak pikiranku yang mengatakannya, kan gitu. Ma- Ya, kamu nggak akan mungkin Matikan terus. berkata lapar kalau tidak pikiranmu menginginkannya. Ya toh? Bisa nggak? Kalau pikiranmu tidak menginginkan kamu makan, bisa nggak kamu makan? Bisa nggak? Boleh nggak saya ngomong? Kasih kesempatan dong ngomong sebentar aja. Makan. Ya, logikanya tadi kan begitu makan. Saya tidak bisa makan tanpa akal dan pikiran saya dan roh saya. Nah, Yesus berkata seperti itu dalam kondisi komplit. Ada rohnya, ada jasadnya, ada firmannya, selengkap-selengkap-lengkapnya. Pertanyaan saya kan tadi, ketika Yesus berkata seperti itu, apakah salah satu dari aspek tiga itu tidak ada dalam dirinya sehingga dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa Nah. dari diriku sendiri? Saya jawab. Oke, saya sudah mengerti. Saya jawab. Ketika saya berbicara dalam konteks saya sebagai guru, saya tidak akan menceritakan hal pribadi saya, walau saya tidak pernah terpisah dari aspek pribadi saya. Oke? Tadi saya sudah katakan, ketika Yesus berkata demikian, dia berbicara tentang keilahiannya. Kalau saya berbicara di sini sebagai guru, saya bertindak bukan sebagai seorang pacar. Ngerti? Saya bertindak sebagai guru. Jadi ketika saya berbicara sebagai seorang guru, aspek kepacaran saya tidak hilangkan, tetapi saya tidak menyatakannya. Ngerti nggak? Itu yang dimaksud dengan Yesus. Tanpa Yesus, Sang Firman itu terpisah dari kemanusiaannya. Dia sedang berbicara tentang keilahiannya. Sama seperti kamu di sini berbicara kepada saya, kamu bertindak sebagai penanya, meskipun kamu seorang ayah, saya tidak akan menghormati kamu sebagai seorang ayah. Karena kamu bertindak di sini sebagai penanya. Tanpa kamu meninggalkan hakikat kamu atau kodrat kamu adalah ayah. Sampai sini paham? Paham. Boleh Oke. saya ngomong sebentar? Boleh saya Silakan. ngomong? Oke. Bagaimana dengan saat Yesus membangkitkan orang mati? Lari lagi kau. Saya kalau udah lari-lari gini, dari sini kita tahu dia sudah paham kan? Betul. Udah paham. Makanya kamu mau coba lari. Karena kamu sudah kena mental. Berarti penjelasan saya Logis sekali tuh. logis. Paham kan? Makanya dia akan lari-lari. Nah, habis itu nanti ke ayat lain nanti Dia ujung. mau akan lari lagi. Ketika Yesus berak, ketika Yesus makan ikan, apakah keilahiannya makan ikan? Enggak demikian. Loh, ketika kamu makan ikan, roh kamu makan nggak? Ikut. Yang makan itu badanmu, tetapi rohmu ikut. Yes. Gimana roh makan? Coba pernah lihat arwah makan? Enggak, yang makan itu pasti kemanusiaanmu. Tanpa rohmu makan, tetapi dia ikut. Jadi ketika Yesus dalam keilahian dan kemanusiaannya, sekalipun dia makan ikan, yang makan itu tetap kemanusiaannya. Keilahiannya tidak makan ikan, tetapi ada di situ. Tidak logika? Logika kah? Kembali ke IQ sih, Tak, kalau nggak nangkep ya. Wah, jangan bilang tidak logika. Jadi kerjaanku belum beres nih gara-gara di tadi ini. Saya tidak emosi. Cuman dia berputar-putar. Tadi si Faslap itu udah dimainkan berulang-ulang. Saya bukan gak nyimak. Tuh loh. Jangan dibilang gak logika dong. Kristen itu pakai logika. Lo yang gak punya logika.